minggu yang lalu, Managing Directornya IMF mengatakan bahwa Indonesia adalah titik terang di tengah-tengah kesuraman ekonomi dunia. Apa yang saya katakan dibuktikan oleh Presiden, atau Mas. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Waktunya kita liburan, menikmati ciptaan Tuhan yang indah untuk melepaskan kepenatan. Ini dia, lihat. Syukuri alam semesta yang telah diciptakan Tuhan. Oh, ombaknya lumayan keras. Oke, sahabat KP, sembari kita menikmati pemandangan, kita berbincang-bincang sejenak tentang tema yang beredar di YouTube ya, yang menjadi perbincangan juga oleh banyak orang. Ada yang pro dan kontra terkait dengan 2023 gelap dan setitik terang. Ada yang menyampaikan dan menegur, katanya Evangelis Daud Tony itu tidak konsisten. Satu sisi beliau menyuarakan 2023 ada bencana, ada sesuatu yang berat bersifat ekonomi, ada resesi terjadi yang melanda dunia. Tapi satu sisi dia juga mengatakan setitik terang. Katanya nggak konsisten. Mana yang benar? Setitik terang, ekonomi bergerak maju, atau gelap? Indonesia mengalami resesi, goncangan ekonomi yang hebat. Nah, kita akan bahas ini. Saya ingin menjadi titik tengah ya. Saya pikir yang mengatakan tidak konsisten itu tidak paham ya apa maksud dari penyampaian Evangelis Daud Tony, yang mungkin karena di awal sudah sentimen ya, sehingga mengatakan tidak konsisten. Apapun yang disampaikan oleh hambanya katanya nggak konsisten. Daud Tony tidak bisa dipercaya ya. Kalau hanya melihat dari sudut pandang pribadi ya silahkanlah ya, tapi kita akan lihat keseluruhan. Ya, saya pikir ini tidak bisa berdiri sendiri. 2023 gelap, ada hal-hal yang perlu kita doakan, tetapi ada juga setitik terang 2023. Ya, gelap 2023 itu bukan statement Daud Tony saja, tetapi pesan yang disampaikan oleh Bapak Jokowi juga. 2023 gelap, ya, diakui oleh dunia. Resesi yang melanda dunia akan terjadi dan itu luar biasa. Nah, sebelum saya simpulkan lebih jauh, saya ingin menanggapi beberapa orang ya, pengunjung yang ada di pantai ini. Saya pikir bisa bantu kita untuk menjawab ya, apakah benar Evangelis Daud Tony tidak konsisten? Ya, kita dengar dulu beberapa pengunjung. Halo Pak, permisi Pak. Ya. Boleh minta waktunya sedikit Pak? Boleh, banyak juga. Oh, boleh banyak juga. Ini kita berbincang-bincang Pak mengenai situasi bangsa kita ini. Wih, Terkait dengan pernyataan Evangelis Daud Tony. pernyataan yang mana? Kenal? Daud Tony kenal? Kenal, saya kenal beliau. Kenal beliau ya? Saya tahu beliau. Tahu beliau ya? Sering mendengarkan khotbah-khotbah dan kesaksian beliau. Oke. Jadi intinya Evangelis Daud Tony mengatakan akan ada titik terang 2023, tetapi satu sisi dia juga mengatakan 2023 itu gelap, resesi ekonomi akan terjadi besar-besaran. Nah, ada yang mengatakan Daud Tony tidak konsisten. Mana yang benar? Kok setitik terang tapi kok gelap? Nah, bagaimana pendapat Bapak? Setitik terang itu harus berada di antara yang gelap. Iya kan? Di
tidak ada namanya titik terang kalau di dalam keterangan, dalam terang. Karena kondisi yang gelap inilah maka akan kelihatan titik terang. Artinya dia ada kondisi ekonomi yang luar biasa, tetapi dalam kondisi ekonomi yang luar biasa ini yang menyulitkan, ada sedikit titik terang masih yang bisa kita harapkan menuju ke lebih baik. Ya. Bisa dikatakan seperti ini, mungkin kita sudah melihat di tahun-tahun ini sudah banyak negara yang kolaps. Ya. Tetapi apakah Indonesia tidak mengalami? Kita mengalami krisis itu, kita mengalami kesusahan itu, tetapi ada titik terang yang membuat kita mampu bertahan untuk melewati itu. Itu yang dimaksud oleh Pak Dautoni. Itu menurut saya, pemahaman saya yang saya pahami tentang pernyataan Pak Dautoni. Mau lebih jelas lagi ya silakan dikonfirmasi dengan beliau. Demikian. Jadi ada terang dalam gelap. Iya dong. Jadi kalau saya simpulkan ada resesi tetap, tetapi ada Jalan keluar sedikit. jalan keluar sedikit. Ya, di situ itu maksudnya. Ya. Mantap. Jadi itu ya pengertiannya. Ya, pengertiannya. Jadi Bukan beliau tidak konsisten. bukan tidak konsisten. Wah. Oh, beliau tetap konsisten ya. Ya. Oke. Ingat ya, Evangelis Dautoni konsisten. Ya. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih. Dan kita akan wawancarai orang berikutnya. Wow, sahabat pasti sudah kenal ini. John Pregador. Halo Pak. Aduh. Oh, shalom, maaf sebelumnya. Telanjang dada. Inilah dia John Pregador ya, yang belum pernah lihat deseksi, inilah dia. Shalom. Oke. Pak John Pregador, boleh bertanya? Boleh. Saya pikir Evangelis Dautoni sudah nggak asing lagi ya. Ya, Oke. Beliau adalah salah satu fans Pak Berat. John Pregador. ya. Oke, Pak John Pregador. Ada statement orang yang mengatakan Dautoni itu tidak konsisten karena beliau menyampaikan tentang 2023 itu katanya gelap, tapi kok disampaikan juga di sisi lain terang di 2023. Katanya mana yang benar, gelap atau terang? Nah, bagaimana pendapat Pak John Pregador? Sebelum ada pengumuman tentang 2023 gelap, Pak Evangelis Dautoni jauh-jauh sebelumnya atau mungkin 2 tahun yang lalu mengatakan bahwa tahun 2023 khususnya Januari itu setitik terang bagi Indonesia. Itu pertama-tama. Jadi ada setitik terang, ada harapan bagi Indonesia di tahun 2023 setelah menghadapi corona tahun 2020, 2021, 2022 belajar normal. 2023 Januari setitik terang harapan. Setitik terang. Nah, itu pertama-tama disampaikan. Itu sebenarnya artinya apa itu setitik terang itu? Setitik terang di sana praktis. di mana Indonesia akan mengalami perbalikan keadaan dari tahun 2020, 2021, 2022 itu corona ya, masa-masa krisis Indonesia. Tapi di sana nanti 2023 Januari sudah mengalami pertumbuhan. Mungkin diduga bahwasanya akan ada geopolitik sehingga banyak yang bermain politik di sana, dalam artian semua usaha-usaha akan naik. Tiba-tiba melonjak karena ada persiapan untuk tahun 2024. Tahun 2023 sudah mulai orang kampanye dan banyak orang bikin baju sablon dan sebagainya. Di situ mungkin mulai naik perekonomian. Dan banyak ada hal lain lagi yang disampaikan kenapa titik terang di sana. Nah, terus yang gelap tadi? Gelap karena di sana juga ada resesi. Meskipun ada resesi, tetapi perekonomian Indonesia agak membaik sedikit lah dari tahun sebelumnya. Ada resesi, ada politik, ada juga di sana nanti banyak hal-hal yang membuat nanti perusahaan-perusahaan seperti gelap ini sini untuk bagi mereka yang masih punya utang di bank, di sana akan bunga bank akan naik. Banyak hal di sana ya. 2023 ini bunga bank akan naik dan juga perpajakan akan naik juga. Itu yang membuat gelap. Dalam artian bagi mereka yang punya utang dalam hal
pinjam-minjam di bank, gelap bagi mereka. Jadi Evans Tony sering bilang ketika tahun itu lebih baik tanam kelapa kopior. Kopior. Iya, supaya mereka Enak diminum. ketika mereka menghadapi situasi itu. Stres. Tetapi kita yang hidup di pedesaan tidak mengalami resesi. Oh, itu yang gelap ya. Jadi kalau kesimpulannya gimana? Apakah benar tidak konsisten beliau? Beliau konsisten, di mana gelap di sini bagi mereka yang hidup di kota yang masih menggunakan kredit card yang tidak bisa membayar utang, itu gelap bagi mereka. Banyak keinginan ya. Banyak keinginan dan gengsi. Bagi mereka itu gelap di tahun itu nantinya. Tetapi bagi kita yang sederhana dan tinggal di kota, ada aktivitas seperti jual beli di laut, ikan dan sebagainya, itu tidak terkena dampak. Ya itu. Berarti apa perlu kita pindah ke desa supaya tidak mengalami gelap tadi? Ya, bagi mereka gelap, bagi mereka yang terkena PHK lebih baik, kata Evans Tony, yang terkena PHK itu pulang kampung. Pulang kampung. Ya, di sana harus mengembangkan diri, kemampuan skill yang dimiliki dikembangkan. Lebih baik kembangkan kampung halaman naik, perekonomiannya yang disenangkan juga akan Indonesia. Daripada kita di PHK tetap tinggal di kota, itu hanya membuat kita semakin susah. Dan pulang kampung, usaha di sana. Berarti sekalipun ada gelap, tapi ada terang. Ya, Begitu kira-kira. Ya, betul sekali. Bagi mereka yang gengsi selalu menggunakan credit card dan sebagainya, itu gelap bagi mereka. Jadi apa yang harus kita lakukan ini untuk mengantisipasi gelap tadi itu? Yang pertama, berdoa kepada Tuhan, temukan apa yang menjadi skill kemampuan kita, talenta yang Tuhan berikan, karena talenta itu yang membuat kita tetap bertahan. Talenta, fokuskan di situ, apapun itu, misalkan komputer, misalkan apapun itu, fokus, tajam, itu akan membuat kita bertahan menghadapi situasi resesi di tahun 2023 nantinya. Tetap andalkan Tuhan Yesus. Udah dekat ya. Ya, beberapa hari lagi. Tapi kita nggak perlu takut ya, walaupun sudah dekat. Untuk menghitung hari nih. Menghitung hari sudah nanti Januari 2023. Tapi optimis berkat Tuhan gimana? Optimis, Tuhan selalu memberkati kita seperti janjinya, seperti fajar tanggal 8. Baik. Terima kasih Bapak John Pregador. Ya, jadi sahabat, ini mukanya ya yang lagi menikmati keindahan alam, kehidupan sehari-hari yang tanpa jas. Oke. Ya, kunjungi juga channel beliau John Pregador. Di situ banyak penjelasan lengkap terkait dengan setitik terang dan Terang dan harapan. Harapan dan gelap 2023. Nah, saya sedikit sampaikan ya. Tema beliau memang agak sedikit ini ya, tapi bukan menakut-nakuti, tapi itulah yang terjadi. Tapi dalam masa kesusahan, berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Begitu kira-kira ya? Ya, betul sekali. Oke, jadi saya simpulkan, sahabat, siapapun Anda ya yang mengatakan Daud Tony tidak konsisten, stop ya. Belajar secara komprehensif melalui pernyataan beliau. Gelap 2023 itu bukan Daud Tony saja, sekali lagi saya sampaikan. Presiden Jokowi sudah menyampaikan, dunia sudah mengakui, tetapi ada setitik terang dan itu juga disampaikan oleh dunia. Ada setitik terang muncul dari Indonesia. Artinya dalam kegelapan ekonomi akan ada setitik terang ekonomi bergerak di Indonesia, tentunya karena Tuhan dan untuk Tuhan. Ya, itu saja yang bisa saya bagikan ya. Terima kasih. Mari kita nikmati keindahan alam sekali lagi. Oh ya, jangan lupa yang diberkati, klik tombol subscribe, like dan share ya. Oke. Gimana Pak? Closing statement untuk jemaat Tuhan? Jemaat Tuhan yang ada di Indonesia secara khusus, tetap berjuang ya. Andalkan Tuhan,
tetap semangat, jangan menyerah. Dalam setiap masalah akan ada jalan keluar. Tanpa masalah tidak ada jalan keluar. Jadi jangan pernah berputus asa dengan adanya masalah. Andalkan Tuhan Yesus. Itu saja. Wah, terima kasih Pak. Oke. Ya, inilah dia situasi pantai. Banyak orang menikmati ciptaan Tuhan yang luar biasa. Jangan izinkan kita stres, karena stres itu adalah awal untuk yang namanya stroke. Kalau sudah stroke tinggal satu lagi, yaitu stop, menghadap Yang Maha Kuasa. Jalani hidup dengan bahagia dan pastikan kita berbuat sesuatu untuk menjadi berkat.